Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 tertulis demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Perenungan kita, biji gandum yang mati. Ini merupakan gambaran, perumpamaan bahwa Yesus menyelamatkan manusia seperti biji gandum yang telah mati, menghasilkan banyak buah. Saudara, ketika orang-orang Yunani atau bangsa-bangsa lain mendengar dan dari berbagai pelosok di dunia yang berbahasa Yunani datang ke Yerusalem untuk mengikuti dan tertarik melihat bahkan merayakan hari raya Paskah orang Yahudi. Mereka meminta waktu, meminta jeda untuk bisa berbicara dengan Yesus di ayat 20 dan 21. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Maka ketika mendengar pernyataan ini, mendengar pernyataan orang-orang yang datang kepada Filipus, Yesus sepertinya menghindari pertanyaan itu, dan sebaliknya dia berkata di ayat 23-24, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, ada istilah di sini saat. Saat yang dibicarakan Yesus ini merupakan tema yang sangat indah dan memang sangat rumit dalam Injil Yohanes. Dalam Yohanes 13 ayat 1, sementara sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Kalau kita membandingkan dalam Yohanes pasal 12 ayat 27 dan pasal 17 ayat 1. Saatnya Yesus yang dimaksud adalah waktu yang telah ditetapkan baginya untuk mati, bangkit dan naik ke sorga. Naik kepada Bapa. Inilah waktu yang dipermuliakan, termasuk salib, karena saliblah yang memulai kembalinya Yesus kepada Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam konteks ini Yesus berbicara tentang biji gandum yang mati. Dia memakai bahasa penampakan di mana sebuah biji gandum mati, artinya hilang dari pandangan. Ketika biji itu ditanam di dalam tanah, sudah tidak ada lagi. Apabila biji gandum itu mati, maka biji yang mati ini menghasilkan banyak buah. Yesus menceritakan perumpamaan ini, berbicara mengenai dirinya sendiri. Dialah biji gandum yang mati dan menghasilkan banyak buah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kemudian hari, barulah murid-murid Tuhan Yesus mengerti bahwa banyak buah
yang dibicarakan oleh Yesus itu mencakup bangsa-bangsa lain yang dibawa mengenal dan percaya kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini, ketika orang-orang Yunani datang di ayat 20 dan 21, sebenarnya Yesus bukan mengabaikan orang-orang Yunani, tetapi mencakup mereka tentang diskusi terkait hasil dari kematian yang menyelamatkan. Saudara, gambaran ini ada yang menekankan bahwa sama seperti biji gandum harus dikubur jika mau menghasilkan buah bagi manusia. Demikianlah anak manusia harus memberikan dirinya sendiri dalam kematian jika dia mau menghasilkan tujuan kehidupan bagi dunia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memakai ilustrasi satu biji yang harus mati supaya menghasilkan banyak buah. Ia mengumpamakan kematiannya itu dengan satu biji gandum supaya menghasilkan banyak kehidupan bagi orang banyak. Di ayat 24. Dampak dari kematiannya yang menghidupkan banyak orang akan digenapi saat ia mengorbankan dirinya di kayu salib. Agar dapat melakukan kehendak Tuhan, seseorang harus menganggap rendah dirinya sendiri. Seseorang yang makin mati bagi dirinya sendiri akan makin hidup di dalam kehendak Tuhan. Memang tidak mudah mati bagi diri sendiri supaya menolong banyak orang lain. Tetapi di akhir jalannya, ia akan menuai kemuliaan, yaitu pengakuan dari Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biji gandum yang mati adalah gambaran proses kehidupan yang harus dialami, yang harus ditempuh ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Yesus mati bagaikan biji gandum, demikian juga kita pengikutnya, kita harus mematikan segala keinginan daging. Kalau kita melihat kata-kata berikutnya, Yesus menerapkan perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Di ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Murid-murid pun akan menjadi biji gandum. Demikian juga saudara dan saya yang akan mati kehilangan dirinya sendiri dalam pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan. Dan dengan demikian akan beroleh hidup yang kekal. Kata-kata Yesus berikutnya menjelaskan lebih lanjut bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus seperti biji gandum yang ditanam melalui kematiannya akan menghasilkan tuaian yang melimpah, menyelamatkan banyak orang, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Bapak Ibu, kalau kita memahami dengan benar bagaimana pengorbanan Kristus, hari ini merupakan bagian yang sangat istimewa, di mana kita merenungkan bersama bahwa kematian Kristus sampai di atas kayu salib diibaratkan, digambarkan seperti biji gandum. Biji gandum akan menghasilkan banyak buah jikalau ia mati. Saudara dan saya akan menghasilkan banyak buah kalau kita mati bersama dengan Kristus. Mati dalam hal ini adalah mematikan hidup keduniawian kita, menanggalkan segala hawa nafsu dan keinginan kita. Salah satu bentuk yang kita rasakan dan kita laksanakan adalah doa dan puasa. Doa dan puasa merupakan sikap
bersikap tunduk hormat di hadapan Tuhan, menyadari akan keterbatasan, menyadari akan hidup kita, dan menanggalkan segala keinginan kita, tunduk di bawah otoritas kehendak Tuhan. Itu yang namanya mematikan segala keinginan kita di bawah otoritas kehendak Tuhan. Kalau saudara dan saya mati seperti biji gandum, maka akan menghasilkan banyak buah. Bagian yang lain dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Paulus punya prinsip. Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Dilanjutkan bagian itu. Jikalau aku hidup, itu berarti aku hidup untuk memberi buah. Saudara dan saya, kita hidup di tengah-tengah dunia ini punya tujuan dan maksud dari kehendak Tuhan. Kita melaksanakan perenungan ini punya maksud dan tujuan, supaya kita memahami betul bagaimana proses pengalaman mati bersama dengan Kristus. Seperti biji gandum. Gandum tidak akan menghasilkan banyak buah jikalau dia tidak jatuh ke dalam tanah. Artinya hilang lenyap dari pandangan, baru menghasilkan tunas yang baru. Oleh tunas itu akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah proses hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita bersama, menikmati betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita.